عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenan Allah lah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu saksi bagi kita untuk bisa menolong kita di yaumil akhir nanti, di hari pada saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan yang Allah berikan dan Allah walikan, Allah sampaikan kepada orang-orang, pada pihak-pihak yang Allah izinkan untuk memberikan pertolongan. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang insya Allah pada hari akhir nanti akan menjadi syafaat penolong kita di saat nanti tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Salam dan salam kita sampaikan senantiasa kepada uswah, pada qudwah, pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan bagaimana seharusnya beriman, bagaimana seharusnya bersama Al-Quran, bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran, yang telah menggambarkan, menyontohkan kepada kita semua bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersama Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mengikuti beliau. Karena orang-orang yang kata Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah Muhammad, apabila kita umatnya Rasulullah mencintai Allah, kata Allah SWT, "Fattabi'uni", maka kita harus ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ibu yang Allah muliakan, bahasan kita malam hari ini adalah tentang kebahagiaan menghafal Quran. Yang menjaga kebahagiaan menghafal Quran adalah bagian penting yang dalam beberapa waktu ke belakang saya coba kembali merenungi kenapa kemudian banyak lembaga-lembaga tahfidz yang siswanya berkurang. Banyak kelompok-kelompok tahfidz yang anggotanya menghilang. Ya, mungkin ada sebagian dari kita yang beberapa waktu ke belakang dalam kajian ini masih ada, hari ini sudah tidak ada. Ada yang kemarin masih mengikuti kajian bersama kita, sekarang sudah tidak ada dalam kajian. Ya, kajian Al-Quran. Nah, ini adalah menjadi salah satu bagian penting yang kemudian menjadi pikiran kami dan mencari apa sih masalah sebenarnya dari seorang yang sudah masuk dalam lembaga tahfidz, kemudian dia keluar. Ya. Apakah hanya masalah berupa masalah non-teknis atau masalah teknis? Padahal kalau kita pahami apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, terutama kalau kita lihat di surat Fatir, surat ke-35 ayat 32, ketika Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratnal kitaba alladziina istafaina." Kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Pada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Yang summa awratnal kitab alladziina istafaina min ibadina, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran yang Allah wariskan kepada hamba-hamba yang dipilih. Artinya ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bisa bersama Quran sebenarnya sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam lembaga menghafal Quran, lembaga yang senantiasa mengingatkan kita tentang tilawatil Quran, adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah, bukan hanya dipilih oleh seseorang, bukan hanya dipilih oleh ketua lembaga.
Kita yang sudah berada dalam lembaga tahfidz ini adalah orang yang sudah dipilih. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun masa lalu kita, kalau itu sebagai satu. Karena nanti kita akan dihitung amal yang terakhir yang kita lakukan. Maka berada dalam lembaga seperti ini adalah seharusnya menjadi rezeki, seharusnya menjadi idaman setiap orang. Bagaimana tidak? Ya. Allah yang memilih langsung orang-orang ini, Allah yang memilih langsung kita untuk tetap berada dalam lembaga ini. Ya. Allah yang telah memilih kita dari sekian ribu, mungkin sudah jutaan orang yang mau masuk ke dalam lembaga tahfidz. Kemudian Allah pilih hanya kita. Allah pilih hanya segelintir orang. Artinya Allah pasti menginginkan kebaikan buat kita. Kalau Allah sudah pilih kita, pasti ada kebaikan buat kita. Tidak mungkin tidak. Tsumma awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina. Cuma pertanyaannya, kenapa kemudian kita menjadi keluar dari pilihan yang Allah berikan? Ya. Jadi ibu mungkin bisa membayangkan, katakanlah ada seorang presiden bilang kepada rakyatnya bahwa dia memilih beberapa orang untuk menjadi ahli warisnya. Ya. Lalu tiba-tiba di antara orang itu adalah nama kita. Kita dipilih oleh presiden untuk menjadi ahli waris presiden yang nanti mewariskan beberapa hal dari presiden. Ya, tentu ada hubungan di situ. Tentu ada kebaikan di situ. Lalu kemudian kita dengan enaknya mengatakan pada Pak Presiden, maaf, saya tidak mau, saya keluar saja dari situ. Ini mungkin agak aneh ya bagi orang-orang yang bisa memahami konteks menghafal Quran. Konteks orang-orang yang dekat dengan Quran adalah konteks orang-orang yang terpilih. Dalam hadis disebutkan khasatuk, ahlul Quran, ahlullah, ahluka wa khasatuk. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang tidak sembarangan. Orang-orang yang memang telah mengalami proses evaluasi yang Allah berikan. Dan tentu nanti di akhirnya ada kebaikan. Apa itu kebaikannya? Dzalika huwal fadlul kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Fadlul kabir, fadilah yang besar. Mendapatkan keutamaan yang besar. Apa itu? Jannatul adni yadkhulunaha. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasuki oleh orang-orang yang Allah pilih tadi. Yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Dan juga dikasih permata, dikasih mahkota, wa libasuhum fiha harir, dan pakaiannya pun terbuat dari sutra. Ibu bisa membayangkan bagaimana Allah memilih kita dan Allah telah menyiapkan tempat kita di yaumil akhir, itu tempat yang luar biasa. Surga luar biasa, Bu. Bukan hanya surga biasa, surga luar biasa. Dan di dalam surga pun bisa dipakaikan sesuatu yang membuat kita berbeda. Sesuatu yang membuat kita terlihat berbeda di hadapan penghuni surga yang lainnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasum fiha harir. Di surat Al-Ra'd bahkan Allah mengatakan bukan hanya orang yang bersama Quran itu yang masuk surga. Allah Subhanahu mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bahkan bukan hanya kita, ibu-ibu yang Allah muliakan, yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga dengan penuh penghormatan, dengan pakaian yang berbeda, dengan mahkota yang berbeda, dengan gambaran yang berbeda dibandingkan penghuni surga yang lain. Kita juga berhak, sekali lagi kita berhak, surat Al-Ra'd, surat 13 ayat 24,
Kita berhak, ya orang-orang yang bersama Quran itu berhak untuk mengajak abaihim, bapak kita, orang tua kita, ibu kita, wa azwajihim, pasangan kita, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan kita. Ya. Hanya dengan bermodalkan Quran, hanya dengan bermodalkan menghafal Quran bersama Al-Quran, maka Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Bukan hanya kita yang masuk surga, tapi juga kita berhak mengajak abaihim, orang tua kita. Ya, semasa hidupnya kita tidak bisa memberikan kebahagiaan buat mereka. Maka di akhirat kita tunjukkan bahwa kita mencintai mereka dengan menjadi penghafal Quran. Ya, kita mengajak mereka untuk bersama kita masuk ke dalam Al-Quran. Kita mengajak mereka untuk bersama-sama memakaikan pakaian dari sutra, memakai permata, memakai emas, mutiara, yang kemudian melihat terlihat berbeda di hadapan orang-orang yang lain. Dan kita mengajak hidup pasangan kita yang soleh, pasangan kita yang memang mungkin belum kesempatan masuk dalam kita ajak. Dan kita juga mengajak zuriyah, keturunan-keturunan kita. Ya. Luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penghafal Quran, pada orang-orang yang dekat dengan Quran, pada orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam Quran. Ya, bahkan akan disambut oleh malaikat. Ibu-ibu yang Allah muliakan, memang tidak mudah. Menghafal Quran, berada dalam forum-forum sebenarnya tidak mudah. Makanya dalam ayat tersebut, di surat Al-Ra'd Allah melanjutkan dengan membunyikan, Salamun alaikum, yadkhuluna jannah. Salamun alaikum, lima sabartum. Subhanallah. Keselamatan bagimu, wahai penghafal Quran, karena kesabaranmu. Karena kesabaranmu. Saat menghafalnya susah. Sabar saat menghafalnya tidak mudah. Sabar saat yang sudah hafal kemudian hilang. Sabar pada saat ngantuk, tapi terus menghafal. Sabar terus berada dalam forum-forum menghafal. Itu adalah kesabaran yang kita bangun di dunia ini. Dan nanti kita tukar karcis kesabaran itu dengan surga. Makanya agak bingung juga kalau ada orang yang kemudian meninggalkan lembaga tahfidz, yang meninggalkan lembaga-lembaga penghafal Quran, meninggalkan aktivitas menghafal Quran hanya karena dia lelah, hanya karena dia tidak hafal-hafal, hanya karena dia kemudian tidak memiliki kecepatan menghafal sebagaimana teman di sebelahnya. Padahal ukurannya adalah ukuran kita. Kita yang dulu dan kita yang hari ini. Bukan ukuran teman kita. Kita tidak akan dihisab dari kebaikan orang lain. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Yang akan menjadikan kita baik adalah amal kita sendiri. Jadi ukurannya harusnya kita yang lalu dan kita hari ini. Bukan sebelah kita bagaimana, kita bagian bukan, tapi kita yang lalu dan kita hari ini. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, berbahagialah bagi ibu-ibu yang sampai hari ini dengan keterbatasan yang dimiliki di sana, kemudian masih berada dalam forum-forum penghafal Quran seperti ini. Tidak mudah memang. Ya, jangankan ibu-ibu yang posisinya berjauhan, bahkan bukan hanya provinsi, bukan hanya daerah-daerah yang jaraknya tuh sedikit lebih jarak yang jauh, tapi masih mau terhubung dengan forum seperti ini. Di sini saja yang ketemunya fisik bisa, itu belum tentu kuat. Ya, tapi memang itulah saringan kedua yang Allah berikan. Saringan pertama sudah, dan kita sudah lolos. Makanya kita masuk dalam lembaga ini. Tapi ada saringan lagi. Makanya bahasa Quran adalah
Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi engkau karena kesabaran. Sabaran terhadap proses yang kita lakukan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, dari situlah kemudian kita berpikir bahwa yang membuat orang bisa terus bersama Quran bukan karena dia pintar. Yang membuat orang bisa terus bersama Quran, menghafal Quran bukan karena dia punya waktu luang. Bukan karena dia masih muda. Yang membuat orang bisa terus bersama Quran, menghafal Quran, membaca Al-Quran, selain karena karunia Allah adalah karena dia terus menjaga kesabarannya. Menjaga kesabarannya dalam bersama Quran. Dengan apa? Dengan menjaga kebahagiaan. Ya, dengan menjaga nilai-nilai kebahagiaan di dalam dirinya. Karena itulah yang kemudian membuat nafas berusahanya semakin panjang. Semakin dia bahagia, dia akan terus menjalani proses itu menjadi lebih baik. Ketika dia bahagia, yang terpikirkan olehnya adalah kebahagiaannya, bukan kesulitan. Dan apalagi ibu-ibu itu sudah mengalaminya. Ibu-ibu yang pernah mengalami hamil pasti terasa. Bayangkan, saya tidak bilang bisa membayangkan, karena saya tidak akan bisa. Dalam waktu 9 bulan, berada di dalam perutnya itu janin. Ya, di dalam perutnya berada manusia dan dibawa setiap hari 24 jam. 30 hari sebulan, setahun 9 bulan, 40 minggu. Saya tidak tahu apa yang membuat ibu-ibu itu bisa kuat menghadapi kenyataan seperti itu. Kecuali karena saya sering melihat raut wajah bahagia, karena harapan terhadap generasi penerus semakin tinggi, karena kebahagiaannya itu kemudian membantu proses yang bagi kami laki-laki ini sulit sekali, tapi bagi ibu terlihat seperti mudah. Ya, bukan prosesnya mudah, tapi terlihat seperti mudah. Karena yang diperlihatkan oleh seorang ibu yang hamil adalah kebahagiaan. Kebahagiaannya kemudian menjadi faktor terbesar yang menjadi ukuran bagi mereka. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, itu yang harus kita pahami dari proses kita menghafal. Bahwa memang yang kita perlukan adalah nafas panjang. Ya, bukan hanya nafas pendek, karena kita sedang berjalan dari proses sampai nanti akhir hayat. Ya, menghafalnya memang sebentar. Menghafal Qurannya sendiri ada batas waktunya, tapi bersama Quran itu kebiasaan yang tidak boleh dihentikan apapun juga. Hatta ketika dia sudah selesai hafalannya, maka aktivitas bersama Quran, interaksi bersama Qurannya tidak boleh berhenti. Tidak ada yang boleh menghentikan aktivitas bersama Qurannya. Nah, ini harus menjadi kekuatan kita. Maka yang harus kita jaga kemudian adalah kebahagiaan kita bersama Quran. Sehingga kita bisa menjaga amal-amal kita melewati proses demi proses, tahap demi tahap, ayat demi ayat, halaman demi halaman, untuk kemudian bisa menyelesaikan tugas kita sampai selesai hafal. Ya, sambil terus memperbaiki kebiasaan kita bersama Quran. Nah, ini yang harus kita jaga. Kenapa kemudian menjaga kebahagiaan itu penting? Ya, karena sejatinya memang kita butuh bahagia untuk bisa melakukan apalagi perjalanan panjang. Ibu-ibu apalagi yang sekarang di Amerika pun tahu, perjalanan dari Indonesia ke Amerika ini tidak akan mudah, kecuali dihadapi dengan kebahagiaan. Naik pesawat berapa belas jam, itu tidak akan mudah, kecuali
Berpikirnya bahagia, oh nanti di sana akan bahagia, akan seperti ini dan seperti ini. Itu yang harus kita pahami ketika kita bersama Quran. Jangan bayangkan ayat ini susah, ayat itu susah. Itu pasti ada. Ya, tapi bukan itu yang, tapi gambaran besarnya yang kemudian menjadi mendominasi pemikiran kita. Wah, nggak apa-apa susah. Yang penting nanti saya dapat pahala. Kita apa susah. Yang penting nanti kita bisa masuk surga. Kan begitu. Ya, apa yang lebih mudah masuk surga kecuali dengan penghafal Quran. Ya, kecuali dengan bersama Quran itu mudah sekali kalau katanya. Kenapa? Karena biayanya murah, kita cuma datang ke pertemuan, apalagi di sana tidak bayar pertemuan. Luar biasa. Apa coba yang membuat jadi susah? Kita cuma alokasikan waktu. Pembicaranya sudah ada, panitianya ada, ya luar biasa. Ya. Maka kita harus syukuri ini, ya, dan kita syukuri dengan rasa bahagia. Ya, karena ibu-ibu yang Allah muliakan, saya hanya ingin sedikit gambarkan bahwa ketika kita tidak bahagia, maka Allah SWT mengatakan, "Summa awrasna alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Dengan sudah dipilih oleh Allah, faminhum zalimun li nafsihi, dan mereka menzalimi diri sendiri. Biasa perumpamaannya. Jadi makanya kita penting sekali untuk menjaga nilai-nilai kebahagiaan, rasa bahagia kita ketika sedang bersama Al-Quran. Karena dengan begitu kita bisa bernafas lebih panjang. Kita tidak lagi memikirkan tentang kesulitan. Yang kita pikirkan adalah ujungnya itu adalah kebahagiaan. Dan setiap prosesnya kita pandang dengan kacamata bahagia. Ya, ibu-ibu lebih paham lah mendidik anak gitu, mulai mengandung begitu. Ya, ibu lebih paham bagaimana menjaga kebahagiaan itu. Cuman kita coba alihkan itu menjadi proses menghafal Quran. Lalu bagaimana cara menjaga kebahagiaan? Yang pertama caranya adalah tetap, ya sebagaimana dasar kami di metode, perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita, perbaiki alasan kita bersama Al-Quran. Dan bagaimana memperbaikinya? Frame kita rubah. Sudut pandang kita rubah. Cara kita memandang Qurannya kita rubah. Jangan lagi kita pandang Quran itu sebagaimana matematik. Jadi kalau kita ngapalin Quran, sebagaimana kita ngapalin matematik. Tidak. Jauh lebih tinggi dari itu. Menghafal Quran, tidak hafal pun, insya Allah akan berpahala. Karena di situ berdasarkan huruf yang dibaca. Ya, apalagi ada ketentuan bahwa hafal Quran adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngulang 10 kali, kalau Allah nggak izinkan, tidak akan hafal. Ngulang 100 kali, Allah tidak izinkan, juga tidak hafal. Ngulang 1000 kali, Allah tidak izinkan hafal, dia tidak akan hafal. Jadi yang membuat kita hafal adalah Allah yang izinkan, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu pertanyaannya, kalau ngulang 10 kali, 100 kali, 1000 kali, pasti pahala yang paling banyak adalah yang 1000 kali. Itu sudah pasti. Karena hadisnya sudah jelas. Barang siapa membaca satu huruf, dapat satu kebaikan, jadi 10 kali lipat. Itu hadisnya. Jadi ngulang 10 kali, pahalanya 10 kali 10, misalkan kali, maka 100 kali 10. Ngulang 1000 kali, pahalanya 1000 kali 10. Masih lebih baik. Meskipun tidak hafal. Meskipun sulit, tetap pahalanya sudah masuk. Maka perbaiki cara pandang kita dengan Quran. Yang penting kalau di metode tes, prinsipnya sederhana. 10 menit baca, 10 menit hafalkan, 10 menit setorkan sudah. Ya, pada saat setorkan, katakanlah tidak ada satu pun ayat yang bisa disetorkan, tidak ada masalah. Ya, karena itu hanya izin Allah. Yang penting pahalanya sudah masuk ke dalam tabungan amal kita.
Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kemudian adalah perbaiki niat kita. Untuk apa kita menghafal? Ya, kita menghafal bukan ngisi waktu luang. Kita masuk pertemuan itu bukan karena waktu kita luang. Ya, tapi karena kita memang butuh. Karena kita memang pengen masuk surga. Makanya kita menghafal. Makanya kalau nggak ada luang pun kita luangkan. Ya. Karena kenyataannya nunggu waktu luang. Makanya luangkan supaya kita bisa diluangkan juga masuk surganya. Ya. Yang kedua bagaimana menjaga kebahagiaan kita bersama Quran adalah dengan melakukan tahapan menghafal secara terukur, secara langkah demi langkah. Ya, langkah demi maksudnya apa? Contoh, kalau kita belum di menghafal yang panjang, mulai dari dari An-Nazi'at, mulai dari situ. Nanti udah juz 30 beres, juz 29 beres, 28, dan seterusnya. Kita mulai dari yang pendek-pendek, baru kita main, baru kita menghafal yang agak panjang, baru masuk di Al-Baqarah. Jadi jangan sampai kita belum pernah menghafal, kita coba Al-Baqarah, tapi will kita, kemauan kita tidak kuat. Nah, itu berbahaya. Walaupun idealnya menghafal itu dari Al-Baqarah, supaya tidak mengulang lagi, supaya tidak lagi mengurut ya. Cuman kalau kekuatan keinginan belum kuat, maka akan menjadi bumerang. Makanya sarankan mulai dari juz 30. Ya, itu hanya saran sebenarnya, tapi disarankan dari 30 biar kita terbiasa nanti menghadapi ayat-ayat yang kecil. Dari situ kita nanti belajar menghafal ayat yang agak panjang. Dari ayat-ayat yang pendek menjadi ayat yang panjang. Ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, ini penting sekali. Karena setiap ayat yang mampu kita hafal akan menambah kebahagiaan kita. Setiap ayat yang mampu kita hafal akan menambah kekuatan dan semangat kita. Kalau semangatnya bertambah, maka nafas kita akan bertambah panjang. Ya, itu yang kita bangun. Ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjaga kebahagiaan. Kemudian adalah dengan cara memberikan prestasi, memberikan hadiah terhadap prestasi yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalkan bisa menghafal 1 juz 30, kasih hadiah buat diri sendiri, berdoa atau hadiah apapun lah yang membuat kita kemudian merasa bahwa proses ini menyenangkan. Proses menghafal ini menyenangkan. Pun dengan anak-anak demikian. Ya, walaupun tidak harus setiap juz, tapi perlu di beberapa tahapan. Pada saat juz 30, kita kasih hadiah buat diri kita. Karena itu juz pertama yang kita hafalkan. Nanti kalau sudah masuk 5 juz, karena itu 5 juz pertama yang kita hafalkan, dan seterusnya. Kasih kemudian penghargaan buat kita. Baik berbentuk barang ataupun hanya sekedar ucapan. Tapi itu penting, karena dengan begitu kita bisa menjaga semangat kita untuk terus berada dalam lembaga-lembaga seperti ini. Karena itu yang paling penting. Apalagi kalau dengan metode tes, kita tidak harus menghafal di rumah. Kita cukup menghafal di pertemuan. Artinya, orang yang hadir pertemuan, insya Allah hafalannya bertambah. Artinya lagi, yang tidak hadir, yang pasti tidak bertambah. Gitu. Nah, ini yang kita coba bangun. Dan mudah-mudahan apa yang kita bangun ini bisa menjadi penguat kita di perjalanan panjang menghafal Quran ini. Ya, apalagi dihadapi dengan kondisi perjalanan yang agak jauh di sana, saya pikir menjaga kebahagiaannya penting. Ya,
walaupun nanti kita bisa perbaiki di kemudian hari. Demikian, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bang Jimmy atas sharingnya yang tadi. Menjaga kebahagiaan menghafal Al-Quran. Tadi ada tiga cara menjaga kebahagiaan. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, menghafal secara terukur, ya, langkah demi langkah. Terus yang ketiga adalah memberikan hadiah setiap kita berhasil menghafal. Ya, intinya tadi kalau catatan saya adalah hafal itu memang tidak mudah ya, perlu kesabaran. Jadi untuk mempertahankannya yaitu dengan fokusnya kita adalah pada kebahagiaan menghafal itu sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih Bang Jiki. Kemudian kita buka ya sesi pertanyaan. Mbak Reni sudah dibuka di unmute Mbak Reni. Sudah Mbak Ana. Ya, silakan sister bila ada pertanyaan. Sambil menunggu mungkin ada peserta yang menyiapkan pertanyaannya, Bang. Kira-kira ada orang yang tidak bahagia, Bang, dalam menghafal? Iya. Ada nggak orang yang tidak bahagia? Ketika dia memiliki orientasi yang salah, ketika niatnya salah, maka proses menghafal ini menjadi beban berat. Dan dia akhirnya menghadapinya dengan tidak bahagia. Ya, sama seperti misalkan ya, ada seorang yang hamil tapi tidak merasa bahagia dengan kehamilannya karena mungkin dia salah niat, ya, atau dia mungkin bahkan tidak berniat hamil atau mungkin apapun. Nah, itu juga akan jadi masalah. Ya, ada beberapa orang ketika menghafal itu yang dia pikirkan adalah salah niat misalkan karena ingin lomba. Ya, lalu tiba-tiba oleh lembaganya tidak dikirim lomba. Akhirnya untuk proses setelah itu dia jadi nggak bersemangat untuk menghafal. Tapi karena dia harus menghafal, karena akhirnya keterpaksaan yang muncul. Ya, itu salah satu bentuknya. Ya, atau ketika dia kemudian salah niat, salah proses, bahwa memahami menghafal adalah dengan melihat temannya. Ya, jadi ketika dia tidak secepat temannya, perhatikan, tidak secepat temannya, maka kemudian yang muncul adalah kesimpulan bahwa dia tidak bisa menghafal. Padahal bukan tidak bisa menghafal, tapi kecepatannya berbeda dengan temannya. Temannya mungkin sekali menghafal satu halaman, dia cuma bisa 5 baris. Gitu. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat orang yang tidak menghafal ini jadi tidak bahagia. Akhirnya pada pertemuan kesekian dia mundur dari forum menghafal. Padahal itu lebih berbahaya. Ya, kalau dia masuk forum tidak menyodorkan hafalan, misalkan itu masih lebih baik ketimbang dia mundur dari forum itu. Itu biasanya Bu yang sering terjadi di lapangan. Terima kasih. Kita harusnya bersyukur ya masih bersama kelompok penghafal Al-Quran ya. Dan mudah kita tetap semangat. Oke, sister, masih ada pertanyaan? Halo, assalamualaikum Mbak. Ya, Pak Ren. Ya, Bang Yeni, saya mau nanya. Jadi sebenarnya kalau kita menentukan target, itu apakah jadi paksaan? Jadi apakah baik kita menentukan target menghafal atau bagaimana? Jadi untuk menjaga kebahagiaan tadi hubungannya. Terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak kan kadang disuruh oleh orang tuanya ya. Mungkin dari anaknya sendiri masih
belum ngerti sekali ya keutamaan membaca menghafal Quran. Mungkin itu aja. Ya. Nah, bagaimana dengan target? Apakah itu akan membuat tidak bahagia atau malah membuat bahagia? Tergantung. Pengalaman kami di lapangan, target itu kadang ada yang tepat sesuai dengan kemampuan, ada yang di bawah kemampuan, dan ada yang melebihi kemampuan. Nah, bagaimana kita tahu target itu melebihi kemampuan? Itu diuji, ada diujinya. Contoh misalkan kalau di metode tes itu ujinya dengan waktu. Dalam 30 menit bisa hafal berapa baris, itu kemampuannya. Nah, dari situ kemudian kita bikin targetnya. Ya. Kalau misalkan 30 menit itu bisa 3 baris, maka sehari minimal 3 baris. Seminggu minimal 18 baris. Setahun minimal 18 kali 50. Sekitar 900 baris. Berarti setahun 3 juz. Ya kan? Itu kalau kita bikin simpel dari kecilnya, itu dengan ukuran yang kita sudah tahu, maka biasanya itu malah lebih bagus, Bu. Ya, jadi target itu tidak selamanya membuat kita bahagia. Selama ukuran targetnya sudah diukur oleh kita, maka insya Allah justru itu jadi lebih baik. Karena pengalaman, ketika targetnya di bawah kemampuan, dia mampu 5, kita targetkan 3 misalkan, itu bukannya jadi lebih baik, malah jadi terjadi kemunduran. Kenapa? Karena akhirnya dia bekerja, menghafal, atau beraktivitas menghafal tidak sesuai dengan atau jauh di bawah kemampuan dia. Ya, ibarat anak SMA dikasih soalnya anak SD. Ya, ini banyak terjadi di lapangan sehingga yang terjadi pengabaian. Tenang aja, nanti juga bisa. Dirapel juga bisa, ya gitu. Nah, lama-kelamaan jadi malas. Nah, itu yang biasanya terjadi. Atau yang targetnya di atas, dia mampunya 3, tapi dikasihnya 10 misalkan, itu pun berbahaya. Ya, karena kemudian yang muncul adalah underestimate, ketidakyakinan dengan kemampuannya. Wah, ternyata saya tidak bisa menghafal. Padahal, dia bisanya sebenarnya 3. Tapi karena teman sebelahnya 10, yang depannya 10, rata-rata 10, dia doang yang 3, akhirnya diikutin jadi 10. Akhirnya yang muncul adalah, oh saya tidak bisa menghafal. Padahal dia tidak bisa menghafal seperti teman yang lain. Jadi target perlu ditentukan. Cuman bagaimana cara menentukannya harus kita latih. Nah, kalau di metode tes melatihnya dengan dalam 30 menit bisa berapa baris. Jadi itu ukurannya. Biasanya begitu, Bu. Ya. Kalau yang mengenai anak, Bang Denny menyambung yang tadi, kan anak itu kadang orang tua ingin anaknya untuk menghafal gitu. Bagaimana biar anaknya nggak malah berbalik tidak suka gitu. Siap. Nah, termasuk anak itu pun sama, Bu. Kalau kita memang menyarankan harus ada target. Cuma memang nanti kita bikin dulu standar target yang umum. Contoh misalkan, tahun pertama menghafal 2 baris per 30 menit. Nanti tahun kedua naikin jadi 3 baris per 30 menit. Tahun ketiga naikin jadi 4 baris per 30 menit. Itu standar yang umum. Nanti apakah anak kita mampu atau tidak, biasanya tergantung dari aplikasinya. Jadi misalkan kita coba 30 menit, yang targetnya 2 baris ternyata cuma bisa 1, maka kita turunkan nanti targetnya menjadi 1. Tapi tetap kita harus punya target, ya. Jadi ada capaiannya yang kemudian menjadi catatan. Karena nanti kita bisa melihat dari apakah prosesnya dilakukan atau tidak. Jadi bukan hanya hasil nanti, bukan hanya outputnya, tapi prosesnya dilakukan atau tidak. Kalau prosesnya dilakukan, kenapa hasilnya tidak maksimal? Apa yang terjadi? Bisa jadi pada saat prosesnya dilakukan tapi tidak maksimal, atau memang kemampuannya cuma segitu. Jadi nanti bisa 2 itu yang kita lakukan triggernya biasanya. Saya ambil contoh di Balikpapan. Itu mungkin saya pernah cerita juga. Itu ada pesantren tahfiz yang 3 tahun itu tidak beres-beres anaknya. Ya, tidak beres-beres hafalannya di pesantren tersebut. Semua siswanya tidak beres. Akhirnya kita diundang ke sana, disuruh ngisi dan kita cek ternyata masalahnya adalah
target yang diberikan pesantren lebih kecil dari kemampuan, bahkan bukan lebih kecil, jauh lebih kecil dari kemampuan siswanya. Karena saya cek berapa siswanya, bisa segini, harusnya sekian. Akhirnya rekomendasi yang saya berikan, yang tadinya target 3 tahun, kemarin saya bilang pesantren itu harusnya jangan 3 tahun, tapi 6 bulan sudah harus beres 30 juz. Alhamdulillah, kemarin dapat kabar lagi, sudah 2 orang yang selesai hafalannya 30 juz. Ya ketika targetnya yang tadi 3 tahun, diturunin jadi 6 bulan. Padahal 3 tahun saja itu nggak ada yang beres satupun. Tapi ketika targetnya turun, lebih cepat, jadi 6 bulan, itu jadi lebih beres. Ya, itu pesertanya yang betul anak-anak. Jadi itu Bu, penting juga mengukur kemampuan anak dan memberikan target dan mengukur kemampuannya sesuai target. Ya, jadi harus ada target gitu ya. Silakan. Ya, sudah jelas ya Mbak Reni, Masya Allah. Dan masih ada satu lagi, ya Mbak Reni? Ya, udah. Mana? Ya, alhamdulillah. Masih ada satu kali pertanyaan lagi. Kalau ada, silakan. Jadi fasilitator. Tadi sudah ada. Masih pada hadir ya, sister semua? Masih Mbak, masih muting. Mana masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, karena ini waktunya kita agak mundur, berubah ya dari semester lalu. Mungkin kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Bang Jimmy mohon akhiri dengan doa kita semua. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam proses menghafal Quran yang dijaga adalah nafas panjangnya, bukan sekedar kemampuan menghafalnya. Tapi nafas panjang bertahan dalam setiap prosesnya, itu yang perlu dijaga. Makanya cara menjaga yang paling gampang, paling mudah adalah menjaga kebahagiaannya. Sehingga setiap proses itu harus kita maknai dengan kebahagiaan. Setiap tahapan yang berhasil kita lewati harus kita maknai dengan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan saya hanya berdoa kita semua tetap berada dalam lingkungan para penghafal Quran. Karena lingkungan inilah lingkungan yang menjaga kita. Sekali lagi, lingkungan inilah lingkungan yang menjaga kita untuk bisa tetap berada dalam track yang benar. Kita tutup dengan doa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an. Waj'alhum ahluka wa khasatuk. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an waj'alhum ahluka wa khasatuk. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an waj'alhum ahluka wa khasatuk. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina lil Qur'ani hafadha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan lana la 'alaina waj'alhu lana hujjatan lana la 'alaina. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا سامع الدعاء استجب دعاءنا يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Kang Jimmy untuk sharing ilmunya kepada kami semua di sini. Jazakallah khair. Insya Allah kita akan ketemu di kelas motivasi 3 minggu mendatang, insya Allah. Terima kasih hadirnya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berkah buat kita semua ya, ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan ya kita tetap dikuatkan ya untuk selalu bersama para penghafal Quran di tim tahfidz kita. Mudah-mudahan menjadi buat kita untuk menjaga kebahagiaan kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf ini hari ini banyak hilafnya. Insya Allah kita akan ketemu 3 minggu mendatang. Mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.